Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Aprilias dari kelas 1A Teknik Industri. Saya di sini akan mereview buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, pengarang Priyono, penerbit Sifatama Publisher, tahun terbit 2010. Buku Manajemen Sumber Daya Manusia ini terdiri atas 8 bab. Bab pertama ada kerangka kerja manajemen sumber daya manusia, yang di dalamnya ada sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia. Sudah sejak lama manusia hidup berorganisasi. Beriring dengan itu, manajemen sumber daya manusia itu sebenarnya sudah dilakukan, misalnya pada bidang pemerintahan, ekonomi, dan yang lain. Yang kedua ada pengertian manajemen sumber daya manusia, suatu proses untuk merencanakan, mengelola, mengendalikan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh suatu alat manajerial. Yang ketiga ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia terdapat 5 fungsi. Yang pertama ada perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi, penilaian kerja, perbaikan kualitas prakerja dan lingkungan kerja, dan pencapaian efektivitas hubungan kerja. Yang keempat ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penetapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Yang kelima ada kebijakan manajemen sumber daya manusia dan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Kebijakan ada 4, yang pertama ada employee influence, yang kedua ada human resource flow, yang ketiga ada reward system, dan yang terakhir ada work system. Dan yang keenam ada basic teori manajemen sumber daya manusia. Bab 2 terdapat peramalan kebutuhan sumber daya manusia, yang di dalamnya ada proses peramalan. Proses peramalan memprediksi kondisi di mana masa mendatang yang akan mengarahkan dan memengaruhi aktivitas, perilaku, dan dampak tindakan operasional. Yang kedua ada inventaris persediaan keterampilan di masa mendatang. Yang ketiga ada proyeksi persediaan keterampilan masa datang, yang membutuhkan adanya gambaran yang jelas kondisi mendatang tentang pekerjaan permanen dijadikan temporer, penugasan kembali, perpindahan antar unit, pemecatan, dan pensiunan. Yang terakhir ada peramalan permintaan staf. Di bab 3 terdapat pengadaan dan seleksi, yang isinya ada pentingnya pengadaan dan seleksi. Pengadaan adalah fungsi operasional pertama manajemen sumber daya manusia. Yang kedua ada dasar pengadaan sumber daya manusia, analisis dan uraian pekerjaan. Yang ketiga ada spesifik pekerjaan. Yang keempat ada evaluasi pekerjaan. Yang kelima ada proses pengadaan sumber daya manusia. Bab 4 terdapat analisis pekerjaan sebagai dasar perencanaan, yang di dalamnya terdapat pertama terminologi analisis pekerjaan. Pekerjaan adalah entitas organisasional. Yang kedua ada manfaat analisis pekerjaan, yang dapat membantu dan mengomunikasikan harapan dari sebuah pekerjaan. Yang ketiga ada tahap analisis pekerjaan. Yang keempat ada aspek-aspek pekerjaan yang dianalisis. Keluarkan pekerjaan, aktivitas atau tugas yang dilakukan, kemampuan atau kompetensi, struktur imbalan atau balas jasa. Yang selanjutnya ada teknik analisis pekerjaan. Yang selanjutnya juga ada kriteria teknisi analisis pekerjaan, dan yang terakhir ada pekerjaan deskripsi pekerjaan. Di bab 5 terdapat organisasi. Organisasi di dalamnya ada beberapa pendapat tentang organisasi. Organisasi itu sendiri adalah suatu sistem yang terdiri dari sub sistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama yang lainnya dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua ada pengertian iklim organisasi, serangkaian sifat lingkungan kerja yang dapat diukur berdasarkan perspektif kolektif dari orang-orang yang hidup dan bekerja dalam lingkungan tersebut. Yang bab 6 ada kepemimpinan, yang di dalamnya ada beberapa pendapat tentang kepemimpinan, evaluasi teori kepemimpinan, mode kepemimpinan, pengambilan keputusan, normatif, teori kepemimpinan baru, kepemimpinan transaksional dan transformasional. Yang bab 7 ada kepuasan kerja, terdapat 3 isi. Yang pertama ada beberapa pendapat tentang kepuasan kerja. Yang kedua ada teori-teori tentang kepuasan kerja. Yang ketiga ada penelitian sebelumnya. Bab terakhir ada kinerja. Di dalamnya terdapat beberapa pendapat tentang kinerja, pengertian kinerja atau prestasi kerja. Prestasi kerja adalah kesuksesan yang dicapai oleh tenaga kerja, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kriteria dan ukuran yang ditetapkan untuk pekerjaan itu sendiri. Dan yang terakhir ada penilaian kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.